Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Media Tridaya dengan NIM 84240. Di sini saya akan melakukan data analis menggunakan The Beaver. Nah, yang pertama kita akan membuka The Beaver-nya. Kita klik The Beaver-nya. Ini kita menunggu untuk loading-nya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kalau muncul seperti ini kita close aja. Terus ini kita ke tanda ini. Nah, ini kita bisa konekin the beaver-nya dengan Postgre kita ke database kita. Nah, ini untuk database kita si show all database. Nah, kita masukkan password yang kita udah bikin. Kita klik finish. Nah, di sini sudah ada Postgre-nya. Nah, kita masih loading. Nah, kalau sudah terchannel seperti ini, berarti ini sudah connect. Selanjutnya, kita akan eh, di skema, kita akan klik kanan, kita akan membuat eh, skema baru. Nah, di sini create new skema. Nah, di skema kita akan menuliskan latihan SQL. Latihan SQL. Nah, kita klik OK. Oke, ternyata di skema saya masih ada database-nya. Nah, ini sudah terdapat database-nya. Kita bisa hapus database kita dulu. Jadi semuanya. Kita bisa delete terlebih dahulu. Seperti ini. Ini kita yes. Nah, ini sudah terhapus semua. Nah, ini tadi bisa klik kanan tadi, nanti akan muncul latihan SQL seperti ini. Nah, kita klik kanan, kita set default. Nah, kita klik ke kanan dulu, kita ke SQL editor, kita open SQL script. Nah, kita open SQL script. Nah, di sini sudah ada buat tempat mengcodingnya dan pastikan kalau ini tuh sudah ke latihan SQL. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy data ini, kita mengcopy coding. Yang pertama itu copy dari tabel dulu, kita Ctrl A, kita Ctrl C, kita kembali ke debuggernya lagi, kita copy Ctrl V. Nah, di sini sudah semuanya. Ini kita bisa drop ini. Ini semuanya, sampai semuanya kita ke drop. Nah, sampai sini kita kontrol enter. Nah, jika seperti ini sudah terkonek. Nah, selanjutnya kita akan mengonekkan ke database-nya. Nah, ini kita enter dua kali. Terus kita ke visual data code-nya, kita ke data. Nah, di sini kita bisa kontrol A juga, terus kontrol C. Terus kita ke Dreamweaver lagi, kita kontrol V lagi. Nah, nanti muncul seperti ini data-datanya. Kita bisa scroll sampai atas dulu, terlebih dahulu. Kita scroll, kita scroll sampai atas terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, ini kita bisa copy, kita bisa blok semuanya seperti ini. Kita bisa blok semuanya seperti ini. Ini harap bersabar karena ini banyak. Oke, kita blok aja sampai bawah. Sampai bawah. Ini bisa di blok sampai bawah. Nah, ini sudah di blok sampai bawah. Kita kontrol enter.
Nah, ini sudah terkonek. Selanjutnya, kita, ini sudah terkonek semua. Kita ke tabel sini. Kita klik kanan, kita refresh. Nah, di sini tuh sudah muncul untuk tabel-tabelnya. Nah, untuk menjawab soal yang pertama, soal satu, soal satu, yaitu menampilkan daftar jenis golongan yang unik. Nah, kita bisa dengan rumus kita select, terus kita distinct. Distinct itu agar eh, distinct golongan darah yang unik saja yang keluar. Nah, distinct, terus kita blood type, type. Nah, blood type itu ada blood type from user karena blood type itu berada di kolom user. Nah, ini kita bisa kayak seperti ini. Ini seperti ini. Nah, kita bisa Control Enter karena, nah di sini sudah muncul untuk blood type yang apa aja yang ada di eh, data tersebut. Nah, selanjutnya untuk soal kedua itu ada menampilkan data seluruh transaksi yang memiliki diskon lebih dari nol. Nah, itu kita bisa menggunakan rumus select eh, bintang itu agar semuanya tuh terbaca yang nol. Terus from transaction karena dia di transaction kita terus transaction where di karena dia ada di data diskon kita seperti ini where diskon lebih dari nol. Ini seperti ini. Nah, ini bisa dikontrol enter. Nah, di sini dia akan keluar ID, user ID, ID name, best price, price, diskon, dan text. Nah, selanjutnya kita beralih ke soal ketiga. Nah, di soal ketiga ini kita harus menampilkan data nama mobil dan tahun produksinya yang di atas 2020. Nah, di sini kita bisa menggunakan select, terus name karena nama mobilnya year. Maaf, ini harusnya. Nah, year. Terus kita from dari dari data card dan berada di data year. Ini kurang dari 2020. Ini bisa kontrol enter. Nah, di sini sudah terdapat name dan year-nya. Oke, untuk selanjutnya soal nomor 4. Eh, kita menghitung jumlah pengguna berjenis kelamin perempuan. Nah, kita di sini bisa menggunakan rumus count. Nah, dimana kita bisa ketik select, count, kurung buka, bintang, dan tutup. Nah, seperti ini. Terus kita bisa menggunakan as untuk female male underscore gender from dari user where berada di kolom sama dengan gender sama dengan kalau kita menggunakan nama female ini kita harus mengetik tanda petik atas. Nah, ini bisa dikontrol enter. Nah, di sini untuk gender female-nya ada di 0. Mohon maaf, ini ada kesalahan data. Ini select count as female from user where gender. Apakah seperti ini? Tutup ini. Sebentar. Oke, di sini ada kesalahan di female. Ini harusnya F-nya gede ya guys. Jadi tulisan itu juga berpengaruh.
Terus ini kita kontrol enter. Nah, di sini female gendernya itu ada 43 orang. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 5. Ini kita disuruh menghitung pendapatan kotor dari seluruh transaksi pembelian barang. Nah, di sini kita bisa menggunakan select, kita menggunakan sum untuk menghitung totalnya. Nah, ini untuk di kolom price, terus kita bisa else total underscore pendapatan underscore kotor. Nah, ini from transaction transaction. Ini kita kontrol enter. Nah, di sini ada pendapatan kotornya yaitu sekitar 4M 4.428.500. Nah, oke, untuk selanjutnya kita ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini kita menghitung nominal gaji dan gaji tertinggi dan terendah. Nah, di sini kita bisa menggunakan select max itu untuk tertinggi. Ini max kita kurung salary karena gaji. Terus ini else gaji tertinggi. Gaji tertinggi. Ini bisa di koma karena kita ingin menampilkan dua. Ini min. Min itu untuk yang terendah. Terus kita klik lagi salary. Kita S lagi gaji terendah. Nah, terus ini dari tabel user job. Seperti ini. Kita bisa kontrol enter. Nah, untuk gaji tertingginya ada di 20 juta dan gaji terendahnya ada di 6 juta. Oke, selanjutnya kita bisa ke soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini kita menghitung rata-rata harga dasar dari seluruh tabel. Nah, ini menggunakan average. Nah, kita bisa menggunakan select, round, karena kita akan menghitung semuanya. Uh, ini average, kita menggunakan huruf weekly. Nah, ini dari base underscore price. Ini, terus kita sini koma, nol, kita kurung lagi, terus S, average base price from transaction. Nah, ini bisa kontrol enter. Ini rata-ratanya jadi 16.300 sekian. Nah, oke, selanjutnya kita ke soal nomor 8. Di sini di soal nomor 8 kita menampilkan daftar judul pekerjaan dan jumlah orang yang bekerja di posisi tersebut. Nah, ini kita bisa menggunakan select title, title, koma count karena kita akan meng ini title as jumlah jumlah karyawan from user underscore job. Nah, ini kita bisa pakai group karena kita kan eh, ingin tahu eh, berapa jumlah yang bekerja di posisi itu. Nah, ini kita bisa menggunakan by title, title. Nah, kita bisa kontrol enter. Nah, di sini untuk title answer web developer ini ada jumlah karyawannya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 9. Nomor 9. Dari soal nomor 9 kita ada menampilkan rata-rata gaji setiap posisi pekerjaan dan mengurutkan rata-rata gaji dari yang tertinggi ke terendah. Itu menggunakan rata-rata. Nah, ini bisa menggunakan menu select table, karena kita mau menampilkan nama-nama pekerjaannya, kita bukan table, kita round,
karena kita ingin average, karena kita ingin rata-rata. Di gaji kita tulis kita capital salary, terus kita ke ininya nol, kita as average underscore salary from user job, karena ada di user job group 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 by itu, um, order by, kita bisa menggunakan order by karena kita akan rata-rata gaji average discount salary X. Nah, seperti ini. Nah, ini rumusnya seperti ini. Kita bisa kontrol enter. Nah, di sini terdapat nama-nama nama-nama pekerjaannya dan rata-rata gajinya. Nah, seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita ke soal nomor 10. Ini kita akan menampilkan nama barang, eh, menampilkan nama barang, total harga, dan dikelompokkan berdasarkan nama harga nama barang tersebut. Nah, data yang ditampilkan hanya untuk barang yang memiliki harga dasar dan di atas 5 juta. Nah, kita bisa menggunakan rumus kombinasi. Nah, ini untuk rumusnya yaitu select item underscore name sum, karena kita akan menghitung price-nya juga. Price, menghitung harga. S, total harga. Kita bisa menamai total harga from dari data transaction where di tabel base price yang lebih dari 5 juta. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita bisa menggunakan group by untuk item underscore name. Kita bisa kontrol enter. Nah, ini untuk item name-nya itu ada MSI modern, Asus Texas dengan total harga seperti ini. Nah, sekian video project analisis dari Deep Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.